Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'dah. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa walah wa ba'du. Pemirsa Wisal TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita sekalian untuk bersama-sama saya dan kita semua pemirsa Wisal TV untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pemirsa Wisal TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap kita tentu menyadari bahwa kita adalah hidup di dunia. Tetapi yang harus lebih penting daripada itu adalah bahwa dunia ini adalah bukan untuk selamanya. Dunia ini adalah hanya seperti yang Rasul gambarkan, bahwa kita adalah sedang bernaung di bawah pohon. Kata Rasulullah SAW, yastadhillu tahta syajarah. Kita sedang berada di bawah pohon dalam perjalanan, dan kita akan kembali melanjutkan perjalanan itu, dan itu adalah bukan dunia. Kita datang dari awalnya tidak ada, lalu kita akan kembali menjadi tidak ada. Pemirsa Wisal TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua tadinya adalah tidak di bawah pohon. Sekarang sedang berada di bawah pohon, dan besok akan pergi meninggalkan pohon itu. Artinya adalah bahwa kesadaran kita bahwa dunia ini adalah dar ibtila, bukan dar al-maqar, di negeri di mana kita akan menjadi penghuni selamanya di sini, adalah harus selalu kita sadari. Dengan berbagai kesibukan, bisa jadi kita adalah lupa dan lalai bahwa kita sedang hidup di alam yang sementara. Rasul bahkan menggambarkan bahwa dunia ini adalah kamu sedang bepergian, dan sebentar lagi kamu akan kembali ke negerimu. Kata Rasulullah SAW, kun fid dunya ka'annaka qaribun aw abiru sabil. Jadilah kamu di dunia ini bagaikan orang yang asing. Orang yang asing, pemirsa. Berarti dia datang ke satu daerah, dia terasing di situ, dan dia adalah akan kembali pulang ke negerinya. Pemirsa Wisal TV yang dirahmati Allah SWT, subhanallah. Sementara, itu adalah kata yang selalu harus kita ingat dalam hidup ini. Kata Rasulullah SAW, jadilah kamu di dunia ini seperti orang yang asing, atau orang yang sedang menyeberang jalan. Hidup kita harus bergegas, hidup kita adalah harus penuh dengan bekal, hidup kita harus penuh dengan amalan, hidup kita harus selalu berada dalam siap untuk mati kapan saja. Dan jangan lalai bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lalai terhadap kita sekalian. Pemirsa Wisal TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini saya ingin memulai pembicaraan tentang fitnah dunia. Betul, fitnah dunia. Allah SWT menyatakan bahwa dunia ini adalah fitnah. Allah menyatakan bahwa hidup ini adalah fitnah. Allah menyatakan bahkan mati juga adalah fitnah. Allah berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Pemirsa Wisal TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasul
Dalam salah satu sabdanya, diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau bersabda, kata beliau, inna dunya hulwatun khadirah, wa inna Allah mustakhlifakum fiha, fayanzuru kaifa ta'malun. Lalu kata Rasulullah SAW, fattaqun nisa, fattaqun dunya, wattaqun nisa, fa inna awwala fitnati bani Israel kanat fin nisa. Pemirsa Visual TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Rasul diawali dengan berita. Wahai kaum muslimin, wahai pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, wahai orang yang tahu bahwa dunia adalah sementara, wahai manusia yang meyakini bahwa dia akan mati dan dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah besok hari kiamat. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya dunia itu hulwatun khadirah. Hulwah, yakni manis. Dunia itu manis. Dunia itu khadirah. Khadirah itu akhdar, yakni hijau. Kenapa? Hijau itu adalah sebetulnya masa yang sementara. Awalnya tidak hijau, kemudian dia menguning, kemudian dia coklat, selesai. Manusia aja begitu, awalnya tidak ada, kemudian tumbuh, kemudian membesar, kemudian menua, dewasa, lalu akhirnya mati. Pemirsa Visual TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali bahwa kita diingatkan di dunia ini adalah sementara dan dia adalah fitnah. Dunia penuh dengan manis, tetapi manis itu tidak semua manisnya adalah sejati. Manisnya dunia itu adalah tidak sejati. Bahkan manisnya dunia itu penuh dengan keluh kesah, penuh dengan perbudakan, dan bahkan penuh dengan susah payah. Berbeda dengan surga. Dunia itu adalah manis, tetapi manisnya adalah sementara. Dunia adalah hijau. Hijau itu adalah sementara. Pemirsa Visual TV yang dirahmati Allah SWT, kata Rasulullah SAW melalui ayat ini, kata Rasulullah SAW, wa innallaha mustakhlifakum fiha. Dunia ini adalah sebenarnya bagian dari apa yang ditinggalkan oleh orang yang telah terdahulu kepada orang yang belakangan. Begitu kata Imam As-Suyuti dalam menerangkan hadis ini. Kata beliau bahwa orang-orang yang belakangan itu mewarisi dari orang-orang yang terdahulu. Benar. Bukankah kita mengenal dengan apa yang disebut dengan tarikah? Kita mendengar dengan kata irs, kita mendengar dengan kata warisan. Warisan itu maksudnya adalah dulu kakek nenek moyang kita punya, lalu kemudian diwariskanlah kepada kita sekalian. Lalu kita sekarang menikmati. Dan kita besok adalah akan mati dan mewariskan dan meninggalkan semua itu pada generasi yang akan datang. Kita semua harus bersiap. Apa yang akan kita pertanggungjawabkan di sisi Allah ketika kita meninggalkan dunia yang fana ini, dan apa yang sudah kita persiapkan dan kita wariskan menuju meninggalkan generasi yang akan datang itu. Semuanya penuh dengan keluh kesah, capek, dan dia adalah pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Visual TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Rasulullah SAW, fayanzur kaifa ta'malun. Coba salah seorang dari kalian itu perhatikan bagaimana tentang apa yang dia kerjakan. Aktivitas kita, pekerjaan kita, amalan kita itu jangan dianggap angin lalu. Dia harus diperhatikan benarkah atau salah. Apakah dia berupa ketaatan kepada Allah kah? Atau justru kepada kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan yang kita kerjakan itu mengandung unsur manfaatkah atau justru membahayakan kita? Apakah amalan kita itu memberi manfaat kepada kita sekarang yang akan datang, ataukah justru merugikan orang lain? Pemirsa Visual TV yang dirahmati Allah SWT, setiap kita hendaknya cerdik, setiap kita hendaknya waspada bahwa sesungguhnya dunia ini Allah wariskan kepada kita untuk supaya kita memperhatikan apa yang kita kerjakan. Bahwa kita akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberinya, yang mengamanahkannya, yang menitipkannya kepada kita. Lalu kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan suatu penjelasan kepada kita bahwa
Kata Rasul, fattaqud dunya wattaqun nisa. Hati-hati kalian dengan dunia. Waspadalah kalian dengan dunia. Waspadalah kalian dengan wanita. Di sini mungkin kita coba akan perhatikan dua kata ini. Satu dunia, yang kedua adalah wanita. Pada pertemuan kali ini saya ingin kemukakan tentang dunia. Pemirsa Wisal TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dunia. Orang yang lalai, dia akan rela diperhamba oleh dunia. Orang yang beriman hanya menjadikan dunia itu sebagai alat untuk lewat menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka yang mana kita ini sesungguhnya? Pendengar dan pemirsa Wisal TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul, fattaqud dunya wattaqun nisa. Hati-hati kalian dengan dunia, hati-hati kalian dengan wanita. Rasul menekankan, Rasul mendahulukan, Rasul memprioritaskan, dan Rasul mengedepankan wanita, padahal wanita bagian daripada dunia. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Zuyyina linnas hubbus syahawati minan nisa wal banin. Allah katakan bahwa manusia itu dihias oleh Allah SWT dengan berupa bahwa dia adalah suka kepada wanita. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin. Kemudian wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars. Semua itu adalah manusia suka. Manusia suka wanita, manusia suka bahkan bangga dengan anak. Manusia suka dengan emas, manusia suka dengan perak. Manusia itu suka dengan kendaraan yang mewah. Manusia suka dengan hayawan piaraannya. Manusia suka dengan pertaniannya, apalagi dengan dunia investasi pada zaman sekarang. Kata Allah SWT, dzalika mata'ul hayatid dunya. Itulah yang disebut dengan kesenangan dunia. Itulah yang disebut dengan kesenangan dunia. Wanita, kesenangan dunia. Anak, kesenangan dunia. Emas, perak, kesenangan dunia. Berikutnya adalah kendaraan, kemudian hewan, kemudian tanaman. Semua itu adalah bagian daripada kesenangan dunia. Kata Allah SWT bahwa wallahu indahu husnul ma'ab. Allah memiliki tempat kembali yang lebih baik. Pemirsa Wisal TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul dalam hadis tadi memberikan suatu aba-aba tentang apa yang terjadi di masa yang lalu. Dan ini bagian daripada sejarah yang harus kita jadikan ibrah. Adalah bahwa kata Rasulullah SAW, fa inna awwala fitnati bani Israel kanat fin nisa. Sesungguhnya fitnah, ujian yang Allah ujikan kepada Bani Israel pertama kali dan terutama adalah datangnya dari perkara wanita. Pemirsa Wisal TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin mengajak rekan dan pemirsa Wisal TV dirahmati Allah Subhanahu wa taala bahwa hadis ini adalah kaya akan nilai, kaya akan butiran mutiara. Dan karena itu saya ingin mengajak, apa sih yang Rasul sallallahu alaihi wasallam wariskan kepada kita berupa pelajaran penting, berupa mutiara yang bisa kita serap, lalu kemudian dijadikan sebagai pedoman dalam hidup kita. Pertama adalah bahwa dunia itu memang manis dan hijau. Tidak bisa dipungkiri. Kenapa kita suka pada dunia kalau itu adalah tidak manis? Kenapa manusia berbunuh-bunuhan dan tumpah darah, tega terhadap bapaknya, ibunya, kakaknya, adiknya, saudaranya, bahkan apalagi orang lain? Kenapa begitu tega? Dia adalah hanya karena rakus terhadap dunia. Dia kejar dunia itu. Kenapa manusia itu bahkan sampai dengan badannya sakit-sakitan, bahkan dia adalah stres, bahkan dia keluh kesah, bahkan dia gundah, bahkan dia galau. Kenapa? Adalah karena dia cinta kepada dunia. Pemirsa Wisal TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disinilah letak bahwa Rasul berbicara bukan dari khurafat. Rasul berbicara benar-benar real, nyata, kita bisa rasakan dan tidak bisa seorang pun memungkirinya. Dunia adalah manis.
Dunia adalah manis. Tinggal kemudian kita harus lanjutkan. Dunia yang manis ini adalah pemberian siapa? Untuk siapa? Harus kita bagaimanakan dunia ini? Disinilah yang harus kita pikirkan. Pemirsa Wisal TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dunia itu adalah Allah yang mencipta. Dunia ini adalah Allah sediakan untuk manusia. Dunia ini adalah ternyata dijadikan untuk berhamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini adalah ternyata untuk menjadi kenikmatan dan kesenangan manusia, tetapi dia harus ingat dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa diri bahwa dunia ini adalah dari Allah dan untuk Allah. Dia harus mensyukuri. Dia tidak boleh lupa bahwa dunia ini adalah sesungguhnya amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Benar dia manis, tetapi dia harus bisa mengelolanya, memanagenya dengan benar. Berapa banyak orang yang kemudian lupa, bahkan adalah dia dengan orang kafir tidak ada bedanya. Dia dengan orang kafir tidak ada bedanya dalam masalah dunia. Kenapa? Karena orang kafir itu tidak ingat pada Allah, bahkan kafir pada Allah. Tetapi ada juga orang muslim dan mukmin, dia lupa kepada Allah, bahkan dia lupa bahwa dirinya sendiri adalah bagian dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kenapa ini terjadi? Dunia. Kata para ulama, hubbuka lisyai'i yu'mi wa yusim. Cintamu kepada sesuatu itu membuatmu menjadi buta dan menjadi tuli. Tidak bisa lagi kemudian dia melihat, tidak bisa lagi mendengar apa yang harus dia dengar. Karena apa? Sudah sedemikian cintanya dia kepada dunia ini. Sehingga dia tidak tahu lagi mana yang halal, mana yang haram, mana yang menjadikan ingat kepada Allah, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Semuanya dia labrak persis mirip dengan apa yang dilakukan oleh orang kafir. Orang kafir wajar karena dia tidak beriman pada Allah. Tapi itu terjadi pada setiap muslim, tentu itu tidak wajar. Pemirsa Wisal TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yakini dan sadari itu semua adalah karena bukti bahwa dunia adalah manis dan hijau. Tidak boleh dipungkiri. Kedua pemirsa adalah bahwa dunia itu adalah merupakan warisan. Tadi sudah Rasul sabdakan, wa innallaha mustakhlifakum fiha. Allah mewariskan kepada kalian dari orang sebelum kalian kepada kalian, kemudian untuk orang yang setelah kalian. Itulah dunia. Tidak akan dibawa. Walaupun kalian sebanyak dan sebesar apapun, dia tidak akan dibawa. Ajaran Allah SWT dan Rasul Muhammad SAW mencontohkan, dan Abu Bakar menyatakan bahwa manusia tidak lebih berhak membawa ke kuburannya kecuali kafan yang sangat sederhana. Tidak perlu mahal-mahal. Manusia apabila sudah mati, siapapun dia, beri kafan, dan kafan itu tidak boleh terlalu mahal. Biasa saja. Karena apa? Dia akan hancur. Kalau sesuatu yang berharga, untuk keluarganya, untuk warisannya. Artinya adalah, dunia ini diwariskan. Akan kita wariskan. Apa yang akan kita wariskan pada mereka? Apakah harta yang haram ataukah yang halal? Ini yang harus kita tanyakan. Kalau terjadi pewarisan harta dari generasi yang lama kepada generasi yang akan datang, itu sudah merupakan bagian dari sunnatullah. Akan tetapi yang harus kita tanyakan pada kita adalah, apakah kita sudah yakin bahwa harta yang kita miliki ini halal, lalu harta yang akan kita wariskan itu adalah halal. Ada hal yang harus tidak boleh kita lalai, pemirsa, bahwa harta itu akan ditanya oleh Allah SWT. La tazula qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an khamsin. Manusia akan ditanya. Kata Rasul, an malih min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Dari mana dia dapat harta itu? Lalu dibelanjakan untuk apa harta itu? Ini yang harus kita pikirkan. Harta akan kita wariskan, tidak akan kita bawa ke kuburan. Tetapi yang paling penting adalah dari mana harta itu. Kok kita sampai lupa? Kok kita sampai dengan ngoyo? Kok kita sampai dengan melanggar, bahkan melawan Allah Subhanahu wa taala? Padahal kita tidak akan bawa. Alangkah bodohnya manusia, alangkah lalainya manusia. Kok manusia sedemikian rupa tertipu, terpukau oleh syaitan?
Dia akan mati, dunia akan ditinggal. Dia hanya sekedar sementara dia numpang hidup. Kenapa? Kemudian dia yang halal, yang haram dia ambil. Yang penting banyak. Dan itu adalah lebih rakus daripada hayawan. Na'udzubillah min dzalik. Dunia akan diwariskan. Tetapi dua hal yang harus kita bisa jawab. Dari mana kita dapat harta itu? Kok kita rela untuk korupsi? Padahal korupsi itu adalah merugikan pelakunya. Kok dia sampai dengan menggarong? Membuat orang lain jadi korbannya, yang penting dia dapat harta. Kenapa dia lakukan? Padahal dia sebenarnya adalah akan dimintai tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan warisannya pun akan menjadi tidak barokah. Karena apa? Haram. Pemirsa Wisal TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Warisan itu harus dengan yang halal, bukan dengan yang haram, karena akan mempengaruhi generasi mendatang, minimal dari pendidikan. Pendidikan yang buruk sebenarnya ketika generasi yang tua itu ternyata adalah mewariskan perkara yang haram kepada generasi mendatang. Nanti generasi yang mendatang akan lebih parah, lebih susah, lebih bobrok, lebih hancur dari generasi yang dahulu. Karena apa? Mungkin saja dikembangkan kejahatan itu oleh generasi yang akan datang. Oh, ternyata begitu ya caranya seseorang mendapatkan harta itu. Diambillah pelajaran itu, lalu dikembangkan, dimodernisasikan oleh generasi berikutnya, lalu kita mendapat dosa. Dosa dari mendapatkannya, dosa dari mewariskannya. Apa keuntungan kita, pemirsa? Jangan dipungkiri, dunia hulwatun khadir. Betul, dunia itu manis, tapi kalau harus berujung dengan murka Allah Subhanahu wa taala, sungguh kita lalai, lupa, dan bodoh. Pemirsa Wisal TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah saya ingin pertegas, dan ini berasal dari hadis ini, bahwa kata Rasulullah SAW bahwa dunia ini harus dipakai untuk beribadah kepada Allah. Dunia ini harus digunakan menjadi alat sebagai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kepada kita, wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah. Wabtaghi, dan carilah olehmu, fima ataakallah, dalam apa yang Allah berikan kepadamu, ad-darul akhirah, negeri akhirat. Pemirsa Wisal TV, jangan disalahgunakan. Dunia adalah harus kita jadikan sebagai alat dan fasilitas menuju kita mendapatkan negeri akhirat. Kata Allah SWT, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupa bagianmu di dunia. Betul, kita mencari akhirat. Kata orang itu adalah mencari akhirat, artinya diartikan dengan ibadah. Kemudian kata Allah, jangan lupa bagianmu di dunia. Artinya boleh kita bersenang-senang di dunia. Artinya kita boleh menikmati dunia ini. Tetapi jangan kalian lupa, negeri akhirat itu adalah target tujuanmu dari perjalanan dan keberadaanmu di dunia ini. Jangan lalai itu. Dunia sementara. Yang akan menjadi negeri kita yang abadi adalah akhirat. Dan dunia beserta kemanisan, kehijauan, dan kenikmatan ini adalah harus menjadi jembatan bagaimana kita meraih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat, hadis ini memberikan kepada kita nilai yang luhur, bahwa manusia hendaknya menyadari bahwa dunia harus pakai menggunakan untuk mencari negeri akhirat, dan bukan untuk finish dia menikmati di dunia ini sebagai alam yang terakhir. Pemirsa Wisal TV yang dirahmati Allah SWT, dalam hadis ini Rasul memberikan juga peringatan terhadap fitnah yang besar, apalagi pada masa kita sekarang. Mungkin di pertemuan yang akan datang saya ingin sampaikan betapa fitnah wanita pada saat ini. Tetapi cukup untuk kita pahami dan kita garis bawahi pada pertemuan kali ini bahwa wanita adalah bahaya yang paling besar, fitnah yang paling besar kalau tidak sesuai dengan kehendak Allah. Wattaqud dunya wattaqun nisa.
Tidak mungkin Rasulullah SAW mengutarakan, mengemukakan sesuatu yang dia adalah merupakan bagian daripada dunia, kecuali karena wanita ini adalah mempunyai nilai yang lebih harus kita perhatikan. Kata para ulama, zikrul juz'i wa iradatil kull. Yang disebut adalah sebagian, tetapi yang dimaksud adalah seluruhnya. Dan Rasulullah SAW menyebutkan bagian daripada wanita, ini menunjukkan bahwa wanita adalah sangat sensitif. Harus kita pahami kedudukannya dengan baik. Kalau tidak, maka kita akan menjadi gagal. Karena dunia kita gagal. Pemirsa Wisal TV yang dirahmati Allah SWT, fitnah dunia, fitnah wanita harus kita jabarkan. Karena sesungguhnya jika kita salah dalam memetakan perkara, kita pun akan salah juga dalam menyikapinya. Karena itu, insya Allah Ta'ala kita coba akan bahas tentang apa yang disebut dengan fitnah wanita di bagian yang akan datang. Ada satu hal, pemirsa Wisal TV yang dirahmati Allah SWT. Hadis ini adalah, yaitu kata Rasulullah SAW, fa inna awwala fitnati bani Israel kanat fin nisa. Lagi-lagi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada kita suatu peringatan agar kita berpikir bahwa ada masa lalu. Dan masa lalu itu adalah untuk kita jadikan sebagai ibrah dan pelajaran. Kata Rasul, fitnahnya Bani Israel itu adalah wanita. Bukankah Bani Israel itu adalah sudah berlalu? Bani Israel sudah berlalu. Dan Rasulullah SAW tidak membaca sejarah, Rasul bukan sejarawan. Tetapi bagian daripada mukjizat Rasulullah SAW, Rasul tahu tentang apa yang terjadi pada masa Bani Israel dengan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti dalam hadis ini. Kita semua harus ambil petikan penting dari hal ini, yaitu bahwa kita harus mengambil ibrah dari orang yang sudah mendahului kita. Apakah mereka Bani Israel ataukah orang yang telah baru pulang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala? Karena sesungguhnya kita harus mengambil ibrah. Perkara yang sudah lalu itu harus bukan untuk disesali, tetapi harus diambil ibrahnya. Sekali lagi saya ulangi, bahwa masa lalu bukan untuk disesali, tetapi untuk dijadikan ambil ibrah yang penting bagi kita. Pemirsa Wisal TV yang dirahmati Allah SWT, berikutnya adalah ada yang harus kita pahami, adalah bahwa mencegah itu lebih baik. Fattaqu al-dunya wattaqu an-nisa. Ini adalah bagian dari makna takwa sebenarnya, yang bermakna wiqayah. Takwa maknanya adalah wiqayah, yakni antaqi nafsaka min iqabillah. Engkau cegah dirimu dari mendapatkan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Hati-hati. Dunia bisa menjerumuskan manusia ke dalam neraka. Bahkan wanita bisa menjerumuskan wanita ke dalam neraka. Peringatan berupa ilmu ini menjadi bekal bagi orang yang beriman agar dia mencegah dan tidak kemudian terjangkit lebih dahulu baru mengobatinya. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Rasul gambarkan dalam hadis ini. Berikutnya adalah yang harus kita pikirkan, bahwa dalam hadis ini kita hendaknya sebelum terjadi hendaknya kita cerna dengan baik. Sebelum kita melakukan, hendaknya berpikir dengan tepat agar kita tidak salah. Benarkah pekerjaan ini? Manfaatkah pekerjaan ini? Sesuai dengan sunnahkah pekerjaan ini? Diperintahkankah pekerjaan ini? Taatkah pekerjaan ini? Ataukah justru sebaliknya? Manusia yang ingin beruntung hanya melakukan sesuatu yang menguntungkan. Manusia yang lalai, dia tidak peduli apakah bermanfaat atau tidak. Yang penting hawa nafsunya terpenuhi. Pemirsa Wisal TV yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di sini seperti hadis ini, hadis yang pendek, kata Rasulullah SAW, ad-dunya hulwatun khadirah wa innallaha mustakhlifakum fihi fattaqud dunya wattaqu an-nisa fa inna awwala fitnati bani Israel kanat fin nisa. Hadis pendek ini pemirsa Wisal TV jangan kita lewatkan begitu saja. Mari kita maknai dan mari kita ambil butiran mutiaranya lalu kemudian jadikan sebagai nilai-nilai
dalam kehidupan kita. Al-Quran dan hadis bukan untuk kita lewati, tetapi sesungguhnya untuk dijadikan sebagai pedoman hidup dan pembawa kita menuju bahagia, penuh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan taufik dan hidayah kepada kita, sehingga kita tetap di atas al-haq dan istiqomah hingga meninggalkan dunia yang fana ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.